Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Akbar Makarim dari 11 IPA 6 ingin membawakan sebuah visual audio tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu hak asasi manusia. HAM atau hak asasi manusia yaitu hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini adalah HAM menurut bidangnya, itu ada asasi pribadi, ekonomi, mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, politik, sosial, budaya, mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, dan masih banyak yang lain. Kalau ini adalah HAM yang dilihat dari sifatnya, yaitu yang bersifat klasik dan bersifat sosial. Yang bersifat klasik adalah hak yang ditimbul dari keberadaan manusia itu sendiri. Contohnya adalah hak hidup dan hak beragama. Sedangkan hak asasi sosial adalah hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Contohnya adalah hak memperoleh sesuatu, pendidikan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah macam-macam piagam HAM. Ada Magna Carta, Habeas Corpus, dan berbagai macam lainnya yang mungkin tidak bisa saya jelaskan pada kesempatan ini dikarenakan waktu yang mungkin tidak mudah. Berikutnya adalah dasar hukum HAM di Indonesia. Ini juga ada banyak, mungkin selebihnya masih banyak lagi yang bisa kalian cari di Google sana atau di buku-buku lain. Ya, berikutnya adalah pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya. Ada pelanggaran HAM yang bersifat ringan, yang biasa disebut diskriminasi, yaitu pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Misalnya adalah perlakuan tidak adil dalam persidangan, tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang sejajar, tidak mendapatkan keadilan sosial di tengah masyarakat, dan yang berikutnya adalah yang berat, atau biasa kita sebut juga penyiksaan, yaitu suatu tindakan yang mengancam nyawa seseorang atau bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Misalnya adalah perampokan, penganiayaan, penyanderaan, dan pembunuhan. Ini adalah contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia mungkin beberapa tahun yang lalu. Ini adalah yang paling terkenal, istilahnya kayak seperti pembunuhan Munir, Marsina, dan lain-lain. Berikutnya adalah penyebab pelanggaran HAM. Itu dibagi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah dikarenakan adanya dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Yang diantaranya adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran, sikap cuek terhadap sesama teman. Nah, ini adalah yang faktor eksternal atau faktor yang di luar dari diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ini peran masyarakat dalam penegakan HAM banyak, selebihnya bisa dicari di Google. Ini adalah hambatan dan tantangan kayak masalah ketertiban, rendahnya kesadaran, dan banyak segala. Sampai di negara kita ini sebenarnya sudah banyak pelanggaran HAM yang mungkin tidak diadili secara benar. Ini langkah-langkahnya itu penegakan HAM di Indonesia dibagi dua, yaitu secara politis dan yuridis. Politis itu seperti dikeluarkannya peraturan, sedangkan yuridis itu diadili dengan pengadilan, seperti itu kurang lebih ya. Ini adalah contoh-contohnya, terus penembakan, KPS segala. Ini instrumen pengadilan internasional ada beberapa ya. Mungkin selebihnya ada di buku lain atau bisa cari artikel-artikel lain.
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin karena keterbatasan waktu saya tidak bisa menjelaskan secara sempurna, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.